Wakil Presiden RI ke-13, Maruf Amin meresmikan kawasan makam KH Mahfudz Salam sebagai kawasan wisata religi yang terletak di dalam benteng Fort Willem I Ambarawa. Sebuah makam sederhana yang berdiri tenang di tengah kawasan ini syarat jejak sejarah kolonial. Dalam kesempatan itu, Maruf Amin mengusulkan KH Mahfudz Salam sebagai pahlawan nasional. Menurut Maruf, KH Mahfudz Salam wafat dalam perjuangan melawan penjajahan. Informasi sejarah yang dihimpun, ulama asal Jawa Tengah itu meninggal dunia pada Jumat, 4 Rabiul Awal 1364 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Februari 1945, setelah ditahan di Benteng Willem I. Ia gugur sekitar 4 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, dalam usia yang relatif muda, sekitar 45 tahun. Mahfudz Salam ditahan di penjara dalam Benteng Willem I oleh opsir Belanda karena menyerahkan diri setelah berlangsung serangkaian kisah dramatis tentang kekejian Belanda yang telah menangkap, menahan, menyandera dan menyiksa 3 orang ulama besar dari Kajen, Pati yaitu KH Abdus Salam, KH Nawawi dan KH Muhtar. KH Abdus Salam adalah ayah kandung dari KH Mahfudz Salam, sedangkan KH Nawawi dan KH Muhtar juga merupakan saudara yang ketiganya merupakan guru sekaligus para ulama yang sangat dihormati oleh masyarakat Pati dan sekitarnya waktu itu. Kan kita memang ada aturan orang-orang yang berjasa dan memenuhi syarat untuk diajukan bisa menjadi pahlawan nasional sebagai penghargaan negara terhadap para pejuang bangsa. Nah, saya kira Mahfudz itu orang yang juga pantas diajukan. Nah, beliau adalah pejuang bangsa dan jelas beliau meninggal dibunuh oleh Belanda dalam rangka memperjuangkan negara dan bangsa. Ini menjadi patut kalau itu juga diusulkan. Karena itu menurut saya ya layak. Dan juga orang-orang yang seperti beliau. Terus dengan adanya peresmian ini mungkin menjadi salah satu destinasi wisata religi atau seperti apa? Ya saya kira yang tadinya tentu bukan apa-apa dan tidak menjadi nilai apa-apa. Nah sekarang setelah direnovasi dijadikan wisata, bahkan ada perpaduan antara wisata peninggalan sejarah dan wisata ziarah. Jadi ini tempat yang bisa memadukan antara wisata religi dan wisata heritage. Itu saya kira akan punya daya tarik sendiri. Ya, sebab ini kan punya nilai sejarah tinggi ini. Saya harap wisata ini akan maju nanti di belakang. Terima kasih.